Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan harian pada hari Rabu 13 Juli 2022 tertulis dalam kitab Markus pasal 2 ayat 11. Markus 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, iman percaya ternyata satu hal yang sangat penting, menjadi dasar mengimani mujizat Yesus. Manusia ketika sakit, pasti dia inginkan kesembuhan. Adakah di antara kita, Bapak Ibu saudara kasih, yang sedang mengalami sakit? Apakah fisik, apakah batin, jiwa, dan yang lain? Sakit itu juga ada berbagai hal yang menyebabkan. Dalam ayat ini, kalau kita baca pasal 2, ada satu orang yang lumpuh, digotong oleh 4 orang, datang kepada Yesus dan menginginkan yang sakit lumpuh itu disembuhkan. Dan Yesus berkata kepada dia, dosamu diampuni. Bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Ada satu keyakinan yang dirasakan oleh si lumpuh dan orang-orang yang mendengar bahwa dia akan disembuhkan. Bapak Ibu terkasih, apa yang menjadi pesan renungan atau firman ini kepada kita? Pertama, percayalah sungguh-sungguh Yesus menyembuhkan kita. Jika ada di antara kita yang mengalami sakit fisik, bahkan kondisi kehidupan batin yang juga sepertinya sakit, baik berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh tahun, Yesus mengatakan, teruslah bangkit, teruslah memohon kekuatan daripada Tuhan, teruslah meminta petunjuk dari Tuhan. Tuhan memakai berbagai cara menyembuhkan kita. Bisa dokter, bisa obat, bisa orang lain, menjadi bagian alat Tuhan untuk kesembuhan kita. Karena itu selalulah memohon petunjuk daripada Tuhan agar kita dimampukan, agar kita mampu merasakan harapan kesembuhan. Memang tidak gampang ketika sakit itu datang kepada kita, lalu kita berkata kepada diri kita, diriku kuat. Karena rasa sakit itu mempengaruhi seluruh gerak tubuh, seluruh gerak kehidupan. Satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan. Tuhan punya kuasa untuk menolong. Karena itu Tuhan mengajak kita, jangan ragu-ragu. Ada juga hal lain, apakah saat ini kita mengalami sakit secara hubungan pekerjaan, keluarga, keharmonisan, ketenangan jiwa. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam hal itu kita diingatkan dan diajak oleh Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dengan kasih, dengan ketulusan, dengan kepercayaan, agar Dia menolong kita. Tidak boleh kita hanya mengandalkan kekuatan kita atau kemampuan logika berpikir. Mengimani Yesus, mempercayai Yesus, tidak cukup hanya kemampuan berpikir, tetapi ketulusan hati, penyerahan diri, itu menjadi penting. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih, Tuhan mengajak kita, pedulilah kepada orang lain, bawalah mereka datang kepada Tuhan.
Lihatlah, hidup kita harus punya kasih. Bahkan dalam pasal 2 ini ada 4 orang peduli bagi si lumpuh. Dia dibawa kepada Yesus, tetapi ada satu yang menggelidik, atau kurang tepat, menurut penilaian kita, ada ahli Taurat malah mengatakan Yesus menghujat Allah karena Yesus berkata, dosamu diampuni. Lihatlah, ketika kita mau datang kepada Yesus, ada banyak tantangan. Ketika kita datang memohon kepada Yesus, ada banyak pergumulan. Si iblis menanti-nanti, karena si iblis tidak suka kita datang kepada Yesus dan melakukan kehendak Yesus atau kehendak Tuhan. Semoga renungan ini menguatkan kita. Bangkitlah, bangunlah, teruslah berharap kepada Tuhan. Bawalah orang lain datang kepada Yesus. Jikalau ada keluarga kita yang kita rasakan jauh daripada Tuhan, semampu kita ajak dan kita doakan agar dia datang kepada Tuhan. Dan kita percaya, jika ada di antara kita yang mengalami sakit secara rohani, secara jiwa, bahkan dalam hal kehidupan ini, Tuhan berkata, jangan biarkan itu terjadi berlama-lama, tapi dengan iman datanglah kepada Yesus. Karena dengan iman percaya kepada Yesus, Dia mampu mengampuni, menolong, dan menyembuhkan kita. Selamat merasakan kesembuhan, mujizat daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah menerima firman Tuhan. Mampukan kami mempercayai kuasa Tuhan. Mampukan kami mengandalkan kekuatan daripada Tuhan ketika kami mengalami sakit, baik secara fisik, jiwa, batin, dan yang lain. Tuhan, kami harus sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhan memiliki kuasa kesembuhan. Berkatilah sahabat yang mendengarkan renungan ini melalui channel YouTube ini. Jikalau di antara sahabat-sahabat kami, saudara-saudara saya Tuhan, yang mengalami sakit, Kau tolong mereka. Berikan kekuatan, kiranya iman percaya mereka semakin bertumbuh, bahwa kuasa Tuhan menyembuhkan mereka. Kami berdoa, berangkatkan kami Tuhan dengan kekuatan-Mu menjalani hari-hari kami hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kesembuhan dan juga kehidupan yang sukacita. Ampuni kami atas dosa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Banyak aktivitas kita dilancarkan, Tuhan memberkati.